Di dalam hidup, ada luka yang tidak terlihat, ada air mata yang tidak pernah jatuh di hadapan siapapun, dan ada hati yang tetap berusaha berdiri meski dunia terus mendorongnya jatuh. Ini adalah kisah seorang wanita bernama Nadia, seorang istri yang pernah percaya bahwa cintanya cukup untuk menyatukan rumah tangga. Sampai suatu hari, kenyataan runtuh di depan mata, meninggalkan ia dengan pilihan menyerah atau bangkit dengan cara yang belum pernah ia bayangkan. Di antara pengkhianatan, kehilangan, doa yang patah, dan cinta yang kembali menemukan jalannya, Nadia belajar bahwa kadang Tuhan mematahkan kita bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk ulang. Selamat datang di kisah yang akan menuntun Anda melewati rasa sakit, keberanian, air mata, dan harapan. Inilah perjalanan seorang perempuan yang menolak hancur. Inilah kisah Nadia. Pagi selalu datang seperti tamu yang datang tanpa mengetuk, terlalu cepat, terlalu mendadak, terlalu menuntut. Aku membuka mata dengan perasaan sama seperti kemarin, lelah sebelum hari dimulai. Lampu dapur masih temaram ketika aku menyalakan kompor, sementara 2 cangkir kecil bergambar awan menunggu di meja. Cangkir milik anak-anak. 2 alasan terbesar yang membuatku tetap bertahan, walau hatiku sering terasa seperti kaca tipis yang retak perlahan. "Bu, sarapan apa?" Suara kecil Aira membuatku menoleh. Ia mengucek matanya, rambutnya masih berantakan, wajahnya polos seperti langit pagi yang belum disentuh mendung. "Roti bakar kesukaan kamu," jawabku sambil menepuk lembut kepalanya. Setiap kali melihat kedua anakku, ada sesuatu di dadaku yang melunak, ada rasa yang menghangatkanku, seolah dunia masih punya sisi yang manis. Tapi begitu aku mendengar langkah berat dari kamar, rasa hangat itu perlahan memudar, seperti api lilin yang disentuh angin. Rendra keluar dengan wajah datar, seolah keberadaanku hanyalah bagian dari furnitur rumah. "Kopi mana?" tanyanya tanpa benar-benar menatapku. Aku mengangguk, mengambilkan cangkir, menahan napas agar suaraku tak goyah. Aku sudah terbiasa, tapi anehnya, terbiasa bukan berarti kebal. Ada bagian dari diriku yang tetap tersentuh, tetap berharap, tetap ingin dihargai walau hanya sedikit. Saat ia duduk, aku memperhatikan sisi wajahnya. Dulu, pria itu pernah membuatku merasa dipilih. Kini, aku bahkan merasa tak terlihat. Kerjaan rumah belum selesai? Pertanyaan itu lebih terdengar seperti penilaian. Aku mengangguk lagi. Baru mulai, nanti selesai sebelum berangkat. Ia hanya mengeluarkan gumaman pendek, lalu memeriksa ponsel. Aku menatap punggungnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, berharap ia menoleh, berharap ia sadar aku berusaha begitu keras. Tapi seperti biasa, harapan itu hanya berputar-putar di pikiranku, lalu jatuh begitu saja tanpa suara. Setelah mereka berangkat, rumah menjadi sunyi. Sunyi yang bukan menenangkan, tapi membuatku mendengar suara-suaraku sendiri, suara yang selama ini kutekan. Ada bagian dari diriku yang ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku lelah, aku butuh dihargai, aku ingin hidup, bukan hanya bertahan. Namun suara itu tidak pernah keluar. Aku menatap jendela kecil di dapur, cahaya pagi masuk perlahan, menembus tirai yang sedikit robek. Cahaya itu jatuh di lantai keramik, menciptakan pantulan lembut. Entah mengapa, pantulan itu terasa seperti panggilan, sebuah bisikan kecil bahwa hidup mungkin masih punya ruang untuk kebahagiaan. Tapi tidak untuk hari ini. Rumah terasa seperti dunia yang terus menuntut, tapi tak pernah memberi balasan. Dan aku hanya bagian kecil di dalamnya, berjalan mengikuti alur yang sama setiap hari. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar bahagia? Kapan terakhir kali senyumku bukan sekedar topeng tipis yang kupakai agar anak-anakku tidak khawatir? Aku tidak menemukan jawabannya. Yang tersisa hanya rasa hampa yang perlahan memakan bagian-bagian dari diriku tanpa suara, tanpa tanda, tanpa jeda. Hari baru dimulai tapi aku sudah merasa berakhir. Namun meski begitu, aku tetap melangkah, karena seorang ibu hanya tahu satu hal, bertahan meski hatinya ingin menyerah. Dan dari tempat paling dalam diriku, aku berbisik pelan, semoga esok tidak sekelam hari ini. Semoga esok tidak sekelam hari ini.
Itu doa kecil yang kupanjatkan tanpa suara, tapi saat aku menutup jendela dapur, entah mengapa udara pagi justru terasa lebih dingin dari biasanya, seolah rumah ini ikut menegaskan bahwa harapanku terlalu sederhana untuk dikabulkan begitu saja. Aku berjalan menuju ruang tengah, sofa yang mulai pudar warnanya, meja dengan noda teh yang tak bisa hilang, dan karpet tipis yang sudah berumur. Semuanya terasa seperti saksi bisu hidupku. Diam, namun memuat begitu banyak cerita yang tak pernah diceritakan. Aku duduk sejenak, mengusap pelipis. Kadang aku bertanya-tanya, apakah rumah ini pernah benar-benar menjadi tempat pulang? Atau sejak awal, aku hanya mencari alasan untuk tetap percaya bahwa semua ini layak dipertahankan. Teleponku bergetar pelan. Pesan dari Rendra. Jangan lupa nanti sore datang ke rumah ibu, katanya ada yang mau dibicarakan. Tidak ada kata tolong, tidak ada penjelasan, hanya kalimat pendek tanpa rasa. Dadaku langsung menghangat, bukan karena bahagia, tetapi karena cemas yang merayap pelan. Setiap kali mertua ingin bicara, itu jarang berakhir baik untukku. Aku menarik napas panjang. Nadia, kamu bisa, bisikku pada diri sendiri. Waktu berjalan lambat. Setelah membereskan rumah, menjemput Aira dan Bima dari sekolah, serta menyiapkan makan mereka, aku menggenggam tangan kedua anakku sebelum berangkat. Mereka tersenyum tanpa tahu bahwa hatiku sedang bergetar halus. Saat sampai di rumah mertua, suasana seperti biasa, hening tapi penuh penilaian. Langkahku di lantai marmer terasa terlalu keras, terlalu mengganggu, seakan keberadaanku saja sudah salah. Ibu sudah nunggu, kata adik iparku singkat, tanpa menatap. Aku mengangguk. Kehangatan memang bukan sesuatu yang pernah kudapatkan di rumah ini. Mertua duduk di ruang tamu, menatapku dari atas ke bawah, seakan menilai apakah penampilanku layak atau tidak. Kamu terlihat lelah, ucapnya. Nada suaranya terdengar seperti simpati, tapi aku tahu itu bukan simpati, itu kritik halus yang dibungkus basa-basi. Saya baik, Bu, jawabku pelan. Ia menautkan jari-jarinya. Keluarga besar sudah sepakat kita perlu tambahan tenaga di toko. Kamu kan di rumah saja, tidak ada salahnya membantu. Ada jeda panjang, jeda yang cukup untuk membuatku merasa kecil. Aku tahu Rendra sudah membicarakan ini sebelumnya. Aku tahu ini bukan sekedar permintaan. Ini perintah halus yang dibungkus dalih kebaikan keluarga. Tapi, anak-anak, bisa dijaga siapa saja, potong mertua cepat. Rendra butuh kamu lebih berguna. Kata itu, berguna, menusuk jauh ke dalam. Seolah semua yang kulakukan selama ini tidak memiliki nilai. Seolah menjadi ibu, merawat rumah, menjaga anak, bukan sesuatu yang cukup. Aku menunduk. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Udara menekan dadaku. Rendra bersandar di kursi. Wajahnya datar, seakan menunggu aku mengiyakan tanpa debat. Mulai besok ya. Tidak ada ruang untuk menolak. Tidak ada ruang untuk berkata bahwa aku sudah kewalahan. Aku hanya mengangguk pelan, meski hatiku memberontak begitu keras. Saat pulang malam itu, aku membawa perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Langit gelap di atas, tapi entah kenapa aku merasa lebih gelap di dalam. Di rumah, setelah anak-anak tidur, aku duduk di sisi ranjang dan memandangi tangan sendiri. Tangan yang selalu bekerja, selalu memberi, selalu berusaha, namun jarang dihargai. Rumahku sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Lebih seperti sunyi yang membuatku merasa sendirian, walaupun ada seseorang di ruangan sebelah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Dan jawabannya tidak pernah terasa sedekat ini meski aku belum sanggup mengucapkannya. Dan jawabannya tidak pernah terasa sedekat ini meski aku belum sanggup mengucapkannya. Pikiran itu masih berputar ketika matahari pagi menyelinap masuk lewat celah tirai. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum akhirnya bangun. Rasanya seperti tubuhku bergerak, tapi jiwaku tertinggal beberapa langkah di belakang, rapuh, goyah, dan penuh tanda tanya. Aku menatap cermin kecil di meja rias.
Ada bayangan wanita yang pernah bermimpi besar, yang dulu percaya bahwa rumah tangga adalah tempat pulang, bukan tempat hilang. Kini, mata itu tampak lebih redup, seperti lampu yang kehabisan listrik. Aku baik-baik saja, bisikku pada pantulan sendiri. Kalimat yang sudah ratusan kali kuucapkan, padahal aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Aira muncul di ambang pintu, memeluk bonekanya. "Mama, hari ini kerja ya?" tanyanya lembut. Pertanyaan itu sederhana, tapi memiliki bobot yang tak bisa kulenyapkan. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. "Iya sayang, hanya bantu sebentar." "Jangan capek ya, Ma." Kalimat polos itu membuatku menahan napas sesaat. Anak kecil saja bisa merasakan hal yang orang dewasa sengaja menutup mata. Setelah mengantar mereka ke sekolah, aku berjalan menuju toko keluarga besan. Setiap langkah rasanya semakin berat, seolah bumi memintaku untuk putar balik. Tapi aku tetap melangkah, karena kadang menjadi ibu berarti mengorbankan diri meski hati sudah tak sanggup. Toko itu ramai, tetapi dingin. Bukan dingin karena cuaca, melainkan dingin dari tatapan-tatapan yang mengukur kelayakanku. Beberapa anggota keluarga Rendra sibuk menyusun barang sambil berbisik. Entah tentang siapa, tapi aku tahu arah matanya. "Baru datang?" tanya salah satu sepupu Rendra dengan nada datar. Aku melihat jam, masih 5 menit sebelum waktu yang ditentukan. "Iya Mbak, maaf kalau terlihat terlambat." Ia hanya mengangkat alis, seolah mengatakan begitu saja tidak bisa tepat waktu. Aku menghela nafas dalam hati. Hari baru, tapi rasanya sama saja. Aku bekerja sepanjang pagi, mengangkat dus ringan, membersihkan etalase, melayani pelanggan. Aku berusaha tersenyum, namun seringkali senyum itu patah sebelum sampai ke bibir. Di sela pekerjaanku, aku mendengar 2 orang ngobrol pelan. "Kasihan ya, harus kerja karena suaminya bilang begitu." "Bukan kasihan, memang itu tugas istri kan?" Aku memalingkan wajah, seakan suara itu tidak menancap. Tapi dalam hatiku, ia bergema terlalu jelas. Saat istirahat siang, aku duduk sendirian di belakang toko, menghela nafas panjang sambil menatap langit. Awan-awan berjalan pelan seperti memahami bebanku lebih dari siapapun. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan senyumku berubah menjadi sesuatu yang perlu kupaksakan? Sejak kapan bahagia menjadi barang mewah? Setelah selesai bekerja dan menjemput anak-anak, aku kembali ke rumah. Aroma makanan hangat menyambutku, tetapi anehnya, rumah tetap terasa kosong, seolah setiap sudutnya menggenggam sunyi yang tak pernah pergi. Rendra pulang malam. Ia hanya menyebutkan soal pekerjaan toko dan uang yang harus dicatat. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana hariku. Tidak ada peduli kecil sekalipun. Ketika akhirnya aku masuk kamar, aku duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Aira dan Bima sudah tidur, wajah mereka damai. Aku mengusap kepala kecil mereka, mencoba menyerap ketenangan itu. Namun saat lampu kamarku padamkan, rasa kosong itu kembali muncul, lebih kuat, lebih jelas. Seolah waktu menelan bagian diriku sedikit demi sedikit. Malam itu, aku kembali berbisik dalam hati. Berapa lama lagi aku bisa terus seperti ini? Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut dengan jawabannya. Pikiran itu masih mengikuti langkahku hingga pagi menjelang. Rasanya seperti bayangan yang menempel pada tubuhku, tidak peduli seberapa keras aku mencoba menghapusnya. Pagi ini berbeda. Bukan karena sesuatu yang nyata terjadi, tetapi karena dadaku bergetar tanpa alasan. Seolah ada sesuatu yang menunggu di tikungan hari. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan yang sedikit gemetar. Mungkin karena kurang tidur. Atau mungkin karena perasaan yang sejak semalam tak mau pergi. Perasaan bahwa hidupku sedang menuju titik yang lebih sulit daripada sebelumnya. "Hari ini Mama kerja lagi?" tanya Bima sambil mengusap mata. "Iya sayang, Mama cuma bantu sebentar," jawabku dengan senyum tipis. Senyum itu lebih rapuh dari biasanya. Aku sendiri bisa merasakannya. Begitu Rendra mengantar anak-anak ke sekolah dan aku berjalan menuju toko, udara terasa lebih panas dari biasanya. Jalanan sepi, tapi pikiranku tidak. Kalimat-kalimat semalam berputar tanpa henti, menabrak sisi-sisi kesadaranku.
Berapa lama lagi? Pertanyaan itu seperti gema yang tak mau berhenti. Saat sampai di toko, suasananya terasa berbeda. Beberapa anggota keluarga besar berkumpul di depan. Wajah mereka terlihat serius. Ketika aku mendekat, mereka menoleh. Bukan dengan senyuman, melainkan dengan ekspresi asing, seperti sedang menunggu sesuatu dariku. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan ketika melihat mertua berdiri sambil memegang map coklat. Ia menatapku lama sebelum menjawab. "Ini catatan keuangan toko bulan lalu, kamu harus mulai memegangnya." Aku tertegun, "Tapi saya baru 2 hari bekerja di sini." "Itu sebabnya kamu harus belajar cepat," ucapnya datar. "Rendra bilang kamu bisa dipercaya untuk hal ini, jadi jangan kecewakan keluarga." Kata-kata itu terasa seperti beban yang jatuh tiba-tiba di pundakku. Pegang keuangan, aku bahkan belum memahami penuh pekerjaan di toko. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan, adik iparku menyahut. "Lagi pula, daripada kamu di rumah saja kan lebih baik kerja, setidaknya ada manfaatnya." Aku menunduk. Kata itu, manfaat, lagi-lagi menusuk. Seolah tanpa bekerja, aku bukan apa-apa. Hari itu berjalan seperti pusaran cepat. Aku dipindah-pindah dari satu tugas ke tugas lain, menghitung stok, mencatat penjualan, melayani pelanggan yang marah karena barang yang habis. Tidak ada waktu untuk bernapas, tidak ada waktu untuk sekedar duduk dan menenangkan hati. Saat istirahat siang, aku kembali duduk di belakang toko. Tapi kali ini bukan sekadar letih yang kurasakan, melainkan sesak yang semakin mencekik. Aku menatap langit dari celah atap kecil di atas. Apakah aku benar-benar sanggup, atau ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar menimpaku? Ketika sore tiba dan aku menjemput Aira serta Bima, mereka langsung memelukku. "Mama capek ya?" Pertanyaan itu membuat dadaku terasa lunak. "Sedikit," jawabku. "Bukan sedikit sebenarnya, tapi aku tak ingin mereka khawatir." Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku berjalan ke dapur untuk minum air. Lampu rumah sudah padam, kecuali satu lampu kecil di ruang tengah. Di tengah keheningan itulah, Rendra tiba-tiba berkata tanpa menoleh. "Besok, ibu minta kamu datang pagian, ada rapat soal pembagian tugas." Aku memegang gelas erat-erat. "Rapat apa lagi, Ren?" "Biasa, soal toko. Kamu kan sekarang bagian dari itu," jawabnya sambil tetap menatap layar ponsel. "Tapi aku belum terbiasa, banyak hal yang belum kupahami." Rendra menghela napas panjang, seolah aku masalah kecil yang mengganggu pikirannya. "Nadia, jangan manja, keluarga sudah percaya sama kamu, jangan buat malu." Kata manja itu membuatku mematung. Selama ini aku menahan banyak hal, lelah, sunyi, penilaian, dan semua itu disebut manja? Aku tidak menjawab lagi, hanya berdiri, memeluk diriku sendiri di tengah ruang yang terasa semakin dingin. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa hidupku akan berubah mulai hari ini, bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan memaksaku. Sebuah titik kecil di hatiku berbisik, "Inilah pemicunya Nadia, inilah awalnya." Aku hanya tidak tahu seberapa besar badai yang menunggu setelah ini. Dan disitulah aku sadar, semua luka yang kau tinggalkan tidak akan pernah bisa kau hapuskan lagi. Kalimat itu masih bergema di kepalaku saat aku berdiri mematung di depan pintu kamar, tubuhku bergetar karena emosi yang sudah terlalu lama ku tahan. Malam itu, udara seperti ikut menyempit di sekelilingku. Aku menatap pantulan diriku di kaca, mata sembab, pipi memar yang warnanya berubah dari merah menjadi biru keunguan. Jejak amarahnya masih tertinggal. Tapi anehnya, justru bukan rasa sakit fisik yang paling menyesakan. Yang paling menusuk adalah rasa dihapuskan, seperti aku hanyalah bayangan di rumahku sendiri. Aku menarik napas perlahan, mencoba menenangkan diri. Tawa kecil anak-anakku dari ruang sebelah membuat jantungku mengecil. Mereka tidak seharusnya hidup melihat ibunya berkeping-keping seperti ini. Namun Zain selalu bilang, "Kalau kau diam, semuanya akan baik-baik saja." Kau yang membuatku marah, Nat. Seolah semua ini salahku, seolah aku adalah sumber badai. Aku melangkah keluar kamar, memastikan langkahku tidak terdengar oleh siapapun.
Di meja makan, ibu mertuaku sedang sibuk memotong buah sambil memandangku dengan sorot meremehkan yang sudah seperti racun lama yang kutelan tiap hari. "Kau jangan lupa setor uang besok," katanya dingin tanpa menoleh. "Keluarga besar butuh kejelasan, jangan bikin malu Zain lagi." Kata lagi itu seperti pisau. Aku menunduk meski dadaku terasa berdenyut panas. Saya sedang mengumpulkan. "Alah, alasan," potongnya suaranya meninggi. "Wanita kok susah sekali diminta membantu keluarga suami? Kau pikir kau siapa? Anak orang kaya yang harus kami layani?" Aku diam, bukan karena patuh, tapi karena lelah, sangat lelah. Tiba-tiba, suara pintu depan dibanting keras. Zain pulang. Jantungku langsung berdegup kacau. Aku tahu aroma badai yang menyertainya. Langkah berdebamnya semakin mendekat. "Nadia!" Suaranya menggema, berat dan syarat kemarahan. "Kau bilang apa ke ibu? Dia bilang kau ngelawan." Aku bahkan belum sempat menjawab ketika tangannya mencengkeram lenganku. Sakitnya seperti menyetrum tulang. Aku cuma bilang aku sedang plak. Tamparannya mendarat begitu cepat hingga dunia di sekelilingku berputar. Ibu mertuaku hanya memalingkan wajah sambil mendecih, seolah ini tontonan sore biasa. "Kau itu istri," Zain menghardik. "Tugasmu menurut. Kalau aku bilang setor, ya setor. Harta orang tuamu itu nantinya milik keluarga ini juga." Nafasnya menampar wajahku dengan aroma alkohol dan amarah. Aku merasakan tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena sakit, tapi karena kenyataan bahwa setiap kalimat itu menusuk sesuatu yang selama ini ku bela mati-matian, harga diriku. "Zain, aku capek," bisikku. Suara itu bahkan terdengar asing bagi telingaku sendiri, lembut, patah, hampir tak bernyawa. Ia mencengkram daguku. "Kau mau pergi? Coba saja. Kita lihat siapa yang berani terima janda tanpa uang seperti kau." Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Entah bagaimana, dari retakan paling dalam, muncul seberkas keberanian yang selama ini kutanam diam-diam. Aku membuka mata, dan untuk pertama kalinya, aku menatapnya bukan dengan takut, tapi dengan kesadaran aku tidak akan selamanya jadi boneka kalian. Namun aku belum bicara apa-apa ketika suara kecil dari pintu membuat kami berdua menoleh. "Mama?" Anakku berdiri di sana, wajahnya pucat, mata berkaca-kaca. Dunia dalam diriku seketika runtuh. Zain melepaskan cengkeramannya, tapi tatapanku sudah bukan untuknya lagi. Tatapan itu jatuh kepada anakku, dan disitulah aku tahu ada batas yang tidak boleh kulewati lagi. Aku menarik nafas. Dalam diam itu, sebuah keputusan tumbuh, pelan tapi kuat. Aku harus melindungi mereka, meski aku sendiri sudah hampir hancur. Dan pikiran itu terus berdentum di kepalaku, bahkan saat aku berlutut merengkuh tubuh kecil anakku yang gemetar di ambang pintu. Tangannya dingin, matanya bergetar ketakutan, seolah ia baru saja melihat monster keluar dari tubuh ayahnya sendiri. Jantungku seperti diremas. Aku ingin memeluknya erat, menutup matanya dari semua keburukan dunia yang seharusnya tidak pernah menyentuh masa kecilnya. "Ma, kamu nggak apa-apa?" bisiknya terbata. Aku mengangguk pelan, walau pipiku masih panas dan tenggorokanku tercekat. "Mama baik-baik saja, sayang." Padahal aku tidak baik, tidak pernah baik sebenarnya. Tapi seorang ibu selalu belajar memendamkan luka jauh ke dasar tubuhnya, asalkan anaknya tidak ikut tenggelam. Zain berdiri beberapa langkah di belakang kami, napasnya masih memburu karena marah, tapi ia menahan diri karena mata kecil anak kami sedang menatapnya. Ia mengusap wajahnya kasar, seperti mencoba menghapus sisa amarah. Padahal amarah itu sudah menjadi bagian dari dirinya, menyatu dengan darah dan cara bicaranya. "Ayo tidur, sudah malam," katanya datar tanpa menoleh. Ia pergi begitu saja, meninggalkan aroma ketegangan menggantung di udara. Anakku memelukku lebih erat. "Mah, jangan tinggalin aku." Kalimat itu membuat seluruh pertahanan batinku runtuh. Aku mengusap punggungnya pelan. "Mana mungkin, Nah, Mama selalu di sini." Setelah berhasil menenangkan mereka dan menidurkan adiknya, aku duduk di lorong gelap rumah.
Lampu redup, udara dingin, dan sunyi yang terasa menusuk. Aku memeluk lutut sendiri sambil mencoba mengatur napas. Di momen itu, aku tiba-tiba sadar. Aku tidak hanya bertahan demi 2 anakku. Aku juga bertahan melawan ketakutan yang selama ini memerangkapku. Rasa sakit di wajahku mulai berdenyut lagi, tapi sakit yang paling aku rasakan justru berada di dalam dada. Pilu lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Aku memejamkan mata dan mengingat ayahku yang dulu pernah berkata, "Nadia, hidup keras, tapi jangan sampai kau jadi keras kepada dirimu sendiri." Aku tersenyum pahit. Andai beliau masih ada, mungkin aku tidak akan terdampar sejauh ini. Aku duduk lebih lama, membiarkan air mata jatuh satu-satu. Bukan karena Zain, bukan karena hinaan ibu mertuaku, tapi karena aku tahu, jika terus diam, luka anak-anakku akan lebih dalam daripada lukaku. Tiba-tiba langkah berat terdengar dari ujung lorong. Zain muncul, bersandar di dinding sambil menatapku dari atas ke bawah. Sorotnya tidak lagi marah, hanya dingin seperti seseorang yang merasa berhak atas hidupku. "Jangan bikin drama," katanya pelan. "Besok kamu ikut ke rumah keluarga ibu. Mereka mau bahas soal warisan itu lagi. Jangan bikin aku malu." Aku mengangkat wajahku perlahan. "Aku nggak mau bahas itu malam ini." "Bukan urusan kamu mau atau enggak," balasnya cepat. "Kamu ikut." "Sudah." Aku mencoba berdiri. Kaki terasa berat, tapi aku tidak ingin terlihat kecil di depannya. "Zen, sampai kapan kamu mau berdiri? Aku capek." Ia mendekat. Terlalu dekat. Suaranya berubah rendah, seperti ancaman yang dibungkus keakraban. "Kalau kamu capek, itu salahmu sendiri. Kamu tahu aku benci dibantah. Jangan bikin aku naik darah lagi, Nat." Aku menelan air liur. Ketakutan masih ada, tapi tadi aku melihat sesuatu lain dalam sorot mata anakku. Sesuatu yang membuatku menguat lagi. "Besok aku ikut," kataku akhirnya. "Tapi bukan karena kamu. Aku mau bicara sendiri soal itu." Zen menyipitkan mata, tidak suka jawabanku. "Jangan macam-macam." Ia berjalan pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku mengusap dadaku yang nyeri karena tegang. Dan sekali lagi, dalam keheningan yang menekan itu, tekadku tumbuh sedikit lagi. Tidak besar, tidak heroik, tapi cukup untuk membuatku bisa berdiri. Aku berbisik pada diriku sendiri, pada hati kecilku yang hampir padam. Besok, aku harus mulai melawan. Meski tanganku masih gemetar, aku tahu satu hal. Aku tidak sendiri. Aku punya 2 alasan kecil yang membuatku tetap hidup. Dan untuk mereka, aku harus kuat, entah bagaimana caranya. Kalimat itu masih menggema di dadaku, bahkan ketika matahari pagi menyelinap masuk lewat celah jendela. Aku membuka mata dengan perasaan yang tidak sepenuhnya siap, namun juga tidak sepenuhnya takut. Ada sesuatu yang menggerakkan langkahku hari itu. Bukan keberanian besar, hanya percikan kecil yang muncul setelah terlalu lama diredam. Aku bangun pelan agar tidak membangunkan anak-anak. Di cermin, wajahku terlihat pucat, namun mataku berbeda. Ada gurat tekad yang tidak kukenal sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap diriku sendiri dan berbisik, "Nat, kamu masih ada, kamu masih hidup." Aroma teh hangat memenuhi dapur ketika aku menuang air ke cangkir. Tanganku bergetar sedikit, tapi aku membiarkannya. Getaran itu bukan lagi tanda ketakutan, itu tanda tubuhku sedang belajar berdiri lagi setelah lama runtuh. Baru beberapa menit aku duduk, Zain muncul dari kamar dengan langkah tergesa. "Cepat siap-siap, kita harus berangkat lebih awal." Nada suaranya seperti biasa, egois, dingin, tanpa ruang untuk diskusi. Aku menarik nafas pelan. Aku sudah siap. Ia sempat menatapku, mungkin heran karena aku tidak terlihat selelah biasanya. Tapi ia tidak menanyakan apa-apa, dan aku tidak berniat memberi penjelasan. Di dalam mobil, perjalanan menuju rumah keluarga besar Zain terasa seperti perjalanan menuju palung laut yang dalam. Rumah megah itu selalu membuatku merasa kecil, bukan karena ukurannya, tapi karena orang-orang di dalamnya selalu berhasil membuatku merasa tidak berarti. Saat kami tiba, halaman luas dipenuhi mobil keluarganya. Aku melihat ibu mertuaku berdiri di depan pintu. Senyum tipisnya tidak pernah benar-benar hangat bagiku. "Nadia," katanya sambil mengamati penampilanku dari atas ke bawah. "Akhirnya kamu muncul juga.
Kami kira kamu sengaja menghindar. Aku tersenyum sopan, sedikit demi sedikit mencoba menahan diri agar tetap tenang. Saya nggak pernah bermaksud menghindar. Bagus kalau begitu, karena hari ini kita harus bicara serius soal warisan almarhum ayahmu. Kami masuk ke ruang tamu besar, tempat semua keluarga sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka menoleh seakan menilai. Ada yang berbisik, ada yang menatapku dengan ekspresi tidak percaya, seperti aku adalah seseorang yang selalu membawa masalah. Aku duduk di kursi ujung ruangan. Zain duduk di sampingku, tapi terasa seperti jarak antara kami sejauh lautan. Pembicaraan dimulai. Ibu mertuaku melipat tangan, tatapannya tajam namun penuh kendali. Nadia, kami dengar kamu belum menyerahkan seluruh bagian warisanmu. Kami pikir sudah jelas, keluarga kalian kini satu. Semua harus dikelola bersama. Aku menelan ludah. Kata dikelola bersama terdengar seperti serahkan semuanya dan diam. Ada bagian yang memang sengaja aku sisihkan untuk masa depan anak-anak, kataku pelan namun mantap. Aku rasa itu wajar. Mata ibu mertuaku menyipit, sementara beberapa anggota keluarga lain mulai berbisik lagi. Nadia, ia berkata, kamu ini hidup dari keluarga kami, makan di rumah yang Zain bayar. Anak-anakmu kami terima sebagai cucu, tapi kamu masih berani menyembunyikan uang dari keluarga sendiri? Kata-katanya menusuk, tapi untuk pertama kalinya hatiku tidak langsung runtuh. Aku menegakkan bahu. Saya tidak menyembunyikan apapun, saya hanya menjaga bagian yang memang menjadi hak saya. Zain menatapku cepat, jelas tidak suka jawabanku. Ia merapatkan rahangnya. Ruangan itu mendadak terasa semakin sesak, tapi ada sesuatu lain yang ikut muncul. Awal dari keberanian, mungkin, atau awal dari perang yang selama ini kutunda. Kalau kamu mulai nggak mau kerja sama seperti ini, salah satu iparku menimpali, jadinya kamu cuma bikin beban buat keluarga besar. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Kalau menjaga hak sendiri disebut beban, maka definisi keluarga kita memang berbeda. Ruangan itu hening sesaat. Orang-orang memandangku, heran karena aku berani bicara. Zain memijit pelipisnya, kesal. Ibu mertuaku menegakkan punggungnya, jelas tidak menyukai keberanianku. Lalu ia berkata, Nadia, kamu berubah. Aku tersenyum tipis. Mungkin sudah waktunya. Ia mendengus samar. Kita lihat seberapa lama kamu bertahan. Dan saat semua mata tertuju padaku, aku justru merasakan sesuatu yang lama sekali tidak kurasakan. Aku tidak sepenuhnya takut lagi. Untuk pertama kalinya, aku mulai melawan. Dan anehnya, ketika kata itu bergema dalam hatiku, dunia seolah ikut berhenti sejenak. Tatapan mereka yang terkejut, alis yang terangkat, bisik-bisik tertahan. Semua itu justru menjadi penanda bahwa apa yang kulakukan barusan bukan hal kecil. Ini langkah pertama dari sesuatu yang bahkan aku sendiri belum punya peta untuk menjalaninya. Setelah pertemuan itu selesai, Zain menggenggam tanganku dan menarikku keluar rumah keluarga besarnya. Tidak kasar, tapi cukup kuat untuk menunjukkan bahwa ia sedang tidak ingin dilawan. Namun aku tidak melepaskan genggamannya. Kalau dulu aku akan menunduk dan mengikuti saja, kali ini aku hanya diam dan tetap menatap lurus ke depan. Mobil melaju di jalanan kompleks besar itu. Hening menyelimuti kami. Tapi hening hari ini berbeda. Bukan hening ketakutan, melainkan hening penuh pertanyaan. Tadi itu apa? Zain memecah sunyi tanpa menatapku. Aku menarik napas, mencoba berbicara tanpa getar. Aku cuma bilang apa yang seharusnya aku bilang sejak dulu. Zain mendengus pelan. Sejak kapan kamu ngerasa bisa seenaknya gitu di depan keluarga? Sejak aku sadar, jawabku lembut, bahwa diamku selama ini cuma bikin semua orang semakin meremehkan aku. Ia menatapku sekilas. Ada sesuatu di sana, entah terkejut atau tersinggung atau keduanya. Tapi ia tidak membalas. Dan dalam ketidakmengertiannya, aku merasakan seolah retakan kecil muncul di antara cara lama kami. Retakan yang mungkin bisa menjadi jalan keluar atau sebaliknya, menjadi awal pertempuran. Sesampainya di rumah, aku langsung mengambil napas panjang.
Rumah itu tenang, tapi ketenangannya seperti ruangan yang menahan banyak hal tidak terlihat. Anak-anak sedang bermain di kamar. Suara tawa kecil mereka menyambutku seperti pelukan hangat yang meruntuhkan lelahku. "Mama!" Anak bungsuku berlari dan memelukku. Aku merunduk, membalas pelukannya. Sejenak saja, semuanya terasa ringan. "Kalian sudah makan?" tanyaku sambil mengusap rambut mereka. "Udah, Ma," jawab si sulung. "Tapi kamu kenapa? Mama kelihatan beda." Aku tersenyum kecil. "Mama cuma lagi belajar jadi lebih kuat." Mereka tertawa kecil tanpa mengerti, tapi itu tidak apa-apa. Mereka tidak harus mengerti beban yang kubawa. Tugasku menjaga agar masa kecil mereka tetap utuh. Malam tiba dengan lambat. Angin yang masuk dari jendela membuat tirai bergoyang pelan. Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu temaram membuat ruangan terasa seperti panggung sunyi, tempat pikiranku berputar-putar. Aku mengikis semua adegan hari ini di dalam kepala. Wajah ibu mertuaku yang tidak puas, bisikan saudara-saudara iparku, tatapan Zain yang penuh tanya, dan yang paling melekat, perasaan aneh ketika aku berdiri untuk diriku sendiri. Rasanya seperti menemukan bagian tubuh yang selama ini hilang. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiran, Zain keluar dari kamar sambil memegang gelas air. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku lama sebelum akhirnya bicara. "Nat, kenapa sekarang kamu berani ngomong begitu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi suaranya tidak tegang tadi. Ada nada bingung di sana. Atau mungkin takut pada sesuatu yang tidak ia tahu berasal dari mana. Aku memandangi ruang kosong di antara kami sebelum akhirnya menjawab. Karena aku nggak mau anak-anak ngelihat mama mereka terus-terusan takut. Zain terpaku. Mungkin ia tidak menyangka jawabanku akan serupa tamparan yang lembut namun telak. "Aku cuma nggak mau masalah," katanya pelan. "Dan aku cuma nggak mau kehilangan diriku sendiri," balasku. Kami terdiam lagi. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kalah dalam diam itu. Zain akhirnya berjalan ke arahku dan duduk di sofa seberang. Jarak kami masih jauh, tapi jarak itu terasa berbeda. Bukan lagi jarak dari ketakutan, melainkan jarak dari dua orang yang sedang mencari cara bicara setelah terlalu lama saling diam. "Nadia," katanya ragu, "kamu berubah." Aku mengangguk pelan. Aku memang berubah, karena aku harus, untuk kita semua. Ia menatapku lama, tidak berkata apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit rasa hormat di sana, meski hanya sebutir debu kecil yang mungkin bisa hilang kapan saja, namun cukup untuk membuat dadaku menghangat. Saat ia bangkit dan masuk kamar lagi, aku menatap punggungnya sambil memeluk diriku sendiri. Perlahan aku berbisik, aku baru mulai, dan aku nggak akan mundur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku mungkin tidak sekelam bayangan selama ini. Perasaan itu masih tinggal di dadaku ketika subuh menjelang. Ada cahaya samar yang masuk dari balik jendela kamar. Seolah dunia ingin menunjukkan bahwa perubahan, sekecil apapun, berhak mendapatkan fajar yang baru. Aku membuka mata perlahan dan selama beberapa detik, aku hanya membiarkan keheningan menyelimuti. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ponsel Zain bergetar berkali-kali di meja samping kasur. Ia masih tidur, nafasnya berat dan tidak teratur. Aku menatap ke arah ponselnya, awalnya hanya sekilas, sampai getaran itu semakin intens seperti panggilan yang tidak sabar. Nama yang muncul di layar membuat jantungku menegang. Bu Ratri, notaris. Aku bukan tipe istri yang suka mencampuri urusan suami. Tapi malam tadi, Zain terlihat gelisah. Dan panggilan dari notaris pagi-pagi begini jelas bukan hal biasa. Ponsel itu kembali bergetar. Aku menoleh pada Zain, ia tidak bergerak, lelah atau memilih tidak peduli. Dengan tangan yang ragu, aku mengambil ponsel itu. Bukan untuk membaca pesan, hanya menatap nama itu sekali lagi. Dan di sanalah aku melihatnya, sebuah notifikasi singkat yang tidak sengaja muncul. Sudah saya siapkan berkas tambahan terkait harta atas nama istri Anda. Dadaku langsung mengencang.
Berkas tambahan? Atas nama istrinya? Kenapa Zain menyembunyikan ini? Apa yang ia ubah? Untuk apa? Aku meletakkan ponsel itu perlahan, tepat sebelum Zain bergerak kecil dan membuka matanya. "Kenapa kamu bangun pagi?" gumamnya. Aku menatapnya, mencoba mempertahankan nada tenang. "Ponsel kamu bunyi terus." Ia melirik ponselnya, dan untuk detik sepersekian, ada sesuatu seperti kepanikan kecil di wajahnya. Cepat, tapi aku menangkapnya. "Oh, itu cuma urusan kerja," katanya sambil memalingkan wajah. Aku tersenyum kecil, tidak menolak jawabannya. "Iya, aku ngerti." Tapi dalam hati, aku tahu, ini bukan sekedar urusan kerja. Pagi itu aku menyibukkan diri di dapur, menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Aroma nasi dan telur membuat rumah terasa hangat. Anak-anak berceloteh tentang tugas sekolah dan mimpi-mimpi lucu yang mereka alami. Suara mereka menenangkan, seperti musik yang meredakan badai. Namun pikiranku terus kembali pada pesan itu, pada Zain yang tiba-tiba lebih diam daripada biasanya, pada tatapannya yang sempat gelisah. Saat kami makan bersama, aku memperhatikan caranya mengaduk kopi, berulang, terlalu sering. Kebiasaannya kalau ia sedang menyembunyikan sesuatu. "Zain," panggilku pelan. Kemarin, kamu sempat bilang kamu nggak mau ada masalah. Tapi apa kamu sadar, kamu sendiri yang terus simpan banyak hal tanpa cerita?" Ia berhenti mengaduk. "Maksud kamu?" Aku tidak menuduh, aku hanya menatapnya lembut. "Aku cuma ingin kita jujur. Kalau kamu butuh sesuatu dariku, bilang. Kalau kamu lagi takut soal sesuatu, bilang. Aku bukan musuh kamu." Ia menatapku, lama, seakan ada kata yang ingin ia keluarkan tapi tertahan di ujung lidah. Namun seperti biasa, ia memilih diam, dan diamnya menguatkan kecurigaanku. Siang hari, ketika Zain berangkat bekerja, aku duduk di ruang tamu dan mencoba menenangkan hati. Tapi rasa gelisah itu tidak mau pergi. Aku akhirnya membuka laci tempat aku menyimpan semua dokumen warisan ayahku. Ada map besar berisi sertifikat, surat bank, dan catatan-catatan kecil ayah yang dulu selalu ia tulis dengan rapi. Aku mengusap tepinya, dan seolah mendengar suaranya lagi. "Nat, jaga baik-baik. Ini bukan tentang uang, ini tentang masa depanmu." Aku menutup mata. Selama ini aku terlalu sibuk bertahan, sampai lupa bahwa warisan ini punya nilai yang jauh lebih dalam daripada angka. Aku memeriksa dokumennya satu persatu, berhati-hati sampai aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah fotokopi dokumen baru. Diselipkan rapi, seperti sengaja disembunyikan. Dan ketika kubuka, napasku tercekat. Ada nama Zain di sana, di bagian yang seharusnya tidak ada namanya. Di bagian yang selama ini menjadi hakku sepenuhnya. Tanganku bergetar, mulutku mengering. Dunia seakan bergeser sedikit. Zain mengubah dokumen tanpa sepengetahuanku. Aku duduk perlahan, hampir tidak percaya. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan yang sejak dulu retak sedikit demi sedikit tanpa aku sadari, dan kini hampir runtuh. Sambil menatap halaman itu, aku mendengar suaraku sendiri berbisik. "Jadi ini yang selama ini kamu sembunyikan?" Keheningan rumah menjawabku, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku merasakan sesuatu yang lebih tajam daripada takut, pencerahan. Mungkin selama ini aku yang terlalu percaya, dan sekarang rahasia Zain mulai terbuka. "Mungkin inilah saatnya aku berhenti menyalahkan diri sendiri," bisikku lagi. Namun kalimat itu bahkan belum sempat mengering di udara ketika langkahku berhenti di depan rumah. Ada sesuatu yang berbeda. Entah bagaimana, malam itu rumahku terasa lebih asing dari biasanya. Seolah dindingnya sedang menahan napas, seolah setiap genting menyimpan rahasia yang tak ingin kubuka. Aku memutar kunci dengan jantung berdebar. Begitu pintu terbuka, aroma lavender yang biasa menenangkanku justru terasa janggal, terlalu janggal, seperti dipaksakan. Lampu ruang tamu menyala remang.
Dan di tengah ruangan, ada sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Kotak yang aku tahu persis tidak ada di sana sebelum aku pergi. Langkahku mendekat perlahan, seakan setiap sentimeter adalah ujian atas keberanianku sendiri. Aku duduk, menatap ukiran halus di permukaan kotak itu. Tidak ada catatan, tidak ada nama, tapi naluriku berkata, ini bukan kebetulan. Tanganku gemetar ketika membuka tutupnya. Di dalamnya ada syal rajut merah. Syal yang dulu pernah kuberikan pada Ardan 5 tahun lalu ketika kami masih 2 orang asing yang belajar mencintai satu sama lain di tengah kota yang bising. Dadaku terasa sesak. Kenapa syal ini ada di sini? Bisikku. Belum sempat otakku merangkai alasan, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Sudah kubalikan apa yang menjadi punyamu, sisanya akan menyusul. Kita harus bicara. Aku tercekat. Ini Ardan? Tidak, ia tidak akan memakai cara seperti ini. Ia bukan tipe orang yang bersembunyi di balik nomor baru. Lalu siapa? Ku ketik balasan dengan tangan dingin. Siapa ini? Tak ada jawaban, hanya tanda read. Sunyi merayap seperti kabut memenuhi setiap sudut rumah. Aku menghela nafas panjang, memeluk syal itu erat-erat. Masih ada aroma khas Ardan, halus, hangat, dan menyakitkan. Kenangan menyerbu tanpa ampun. Malam hujan pertama kami, tawa-tawa kecil, janji yang kini terasa seperti bayangan. Aku menutup mata. Ardan, apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Lalu suara pintu pagar berdecit, pelan namun cukup membuatku tersentak. Aku berjalan ke jendela dan mengintip dari balik tirai. Tak ada siapapun. Namun perasaanku berkata, seseorang baru saja pergi dari depan rumah. Hening, terlalu hening. Rumah yang dulu terasa aman, kini berubah menjadi teka-teki yang menekan tulang rusukku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendiri. Benar-benar ditinggalkan. Tapi di balik semua rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar, seperti benang halus di ujung kesadaranku. Kebenaran sedang menungguku. Dan aku harus siap, meski kebenaran itu mungkin akan melukaiku lebih dalam lagi. Aku menghembuskan napas pelan dan menatap kosong ke arah pintu. Baiklah, jika seseorang ingin bicara, gumamku lirih. Aku akan mendengarkan, tapi kali ini aku tidak akan mundur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa badai yang selama ini hanya mengelilingi hidupku, perlahan mulai bergerak ke tengah, tepat ke arahku. Badai yang selama ini hanya mengelilingi hidupku, perlahan mulai bergerak ke tengah, tepat ke arahku. Dan malam itu, saat aku masih memegang syal merah itu erat-erat, aku merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang yang tidak terlihat tapi nyata. Aku menarik napas panjang lalu berjalan menuju pintu, memastikan kunci benar-benar terkunci. Namun ketika tanganku menyentuh gagang pintu, aku merasakan hawa dingin merayap dari besinya. Seperti ada tangan lain yang baru saja memegangnya beberapa detik sebelum aku sampai. Tubuhku menegang. Apa seseorang tadi masuk ke halaman rumah? Gumamku. Tidak ada jawaban selain suara detak jam dinding. Tapi aku yakin ada jejak yang tertinggal. Jejak yang hanya bisa dirasakan oleh intuisi seorang perempuan yang hidupnya pernah dipenuhi kebohongan berkali-kali. Aku kembali ke meja, menatap kotak kayu itu. Lalu aku melihat sesuatu yang tadi kulewatkan. Secari kertas tipis menempel di bagian dalam penutup. Hampir tak terlihat, seperti sengaja disembunyikan. Tanganku terhenti di udara. Jantungku berdetak lebih cepat. Kertas itu kusobek pelan. Tulisan di atasnya pendek, namun cukup membuat tengkukku merinding. Kau tidak mengenalnya sebaik yang kau kira. Dadaku seketika seolah isinya ditarik keluar. Siapa yang menulis ini? Dan kepada siapa pesan itu ditujukan? Aku atau untuk Ardan? Aku meremas kertas itu. Apa maksudnya? Siapa kalian? Tiba-tiba ponselku berbunyi, bukan pesan, panggilan. Nomor tak dikenal, nomor yang sama dengan pesan sebelumnya. Napasku tercekat, aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Hening. Beberapa detik berlalu, memberi ruang bagi ketakutan untuk tumbuh liar.
"Halo, siapa ini?" Suaraku pecah. Baru setelah itu sebuah suara muncul, pelan, serak, seperti suara seseorang yang menahan amarah atau luka. Nadia, menjauhlah dari Ardan. Aku membeku. Siapa kau? Kenapa mengatakan itu? Karena kau tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Suaraku meninggi, bukan karena marah, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba menelan seluruh tubuhku. Tapi suara itu hanya mengulang, lebih tajam, seperti peringatan yang terlambat datang. Tinggalkan dia sebelum kau terlambat. Sambungan terputus, begitu saja, meninggalkan ruang kosong yang terasa lebih menyesakan dari sebelumnya. Aku terduduk, mencoba mengatur napas, namun kepalaku penuh kilasan ingatan. Tatapan asing Ardan akhir-akhir ini, caranya menjauh, pesan-pesan singkat yang tak pernah ia jelaskan, dan kini seorang asing yang memperingatkanku. Apakah Ardan menyimpan sesuatu? Atau justru seseorang mencoba memisahkan kami? Aku meraih syal merah itu lagi, menggenggamnya seperti pegangan terakhir dari semua yang kukenal. Namun untuk pertama kalinya, syal itu tidak menghangatkanku. Malam terasa semakin dingin, seakan dinding rumahku berubah menjadi saksi yang tak mau berbicara. Kupandangi jendela, gelap, tapi aku merasa ada tatapan dari balik gelap itu. Jika kau ingin bermain dengan ketakutanku, bisikku, baiklah. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa keberanian bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya jalan yang tersisa. Dan saat itulah aku sadar, badai itu sudah tidak lagi bergerak ke arahku. Ia sudah sampai, tepat di depan pintuku. Dan anehnya, alih-alih membuatku ingin bersembunyi, langkahku justru bergerak menuju jendela, seolah ingin memastikan bahwa ketakutanku benar-benar punya bentuk. Lampu teras berpendar lemah, tapi cukup untuk menyingkap jejak kecil di permukaan lantai, jejak seperti bekas seseorang berdiri terlalu lama di sana. Napasku terasa berat. Jendela itu seperti bingkai, tempat dunia memperlihatkan sesuatu yang belum siap kubuka. Apa sebenarnya yang terjadi? Bisikku lirih. Namun ketenangan rumahku pecah ketika ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan nomor asing, melainkan nama yang sejak tadi memenuhi pikiranku, Ardan. Jari-jariku berhenti tepat sebelum menyentuh layar. Ada ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Ketakutan bahwa suaranya mungkin justru menjadi jawaban dari kegelisahan yang tidak ingin kudengar. Apa sebenarnya yang terjadi? Bisikku lirih. Namun ketenangan rumahku pecah ketika ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan nomor asing, melainkan nama yang sejak tadi memenuhi pikiranku, Ardan. Jari-jariku berhenti tepat sebelum menyentuh layar. Ada ketakutan yang tidak bisa kujelaskan, ketakutan bahwa suaranya mungkin justru menjadi jawaban dari kegelisahan yang tidak ingin kudengar. Tapi pada akhirnya, aku menggeser tombol hijau itu. "Halo, Nadia?" Suaranya pelan, tapi terdengar jelas bahwa ia sedang gelisah. "Kamu di rumah?" Aku menutup mata. Tentu saja ia menanyakan itu. "Iya, ada apa?" Ia terdiam sejenak, terlalu lama, terlalu tidak biasa. "Aku sebenarnya ingin ke sana." "Ke sini?" ulangku terkejut. "Malam begini?" Ada sesuatu yang harus aku jelaskan. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang menahan beban besar. "Aku nggak mau kamu tahu dari orang lain." Dadaku sontak menegang. "Jelaskan apa, Dan?" "Aku akan ke sana. Tolong jangan keluar rumah dulu." Kalimatnya lebih terdengar seperti permintaan yang dibungkus kekhawatiran. "Ardan, ada orang yang..." "Shh, Nat, tolong." Napasnya terdengar berat, hampir seperti ia baru saja berlari. "Tunggu aku, jangan ambil keputusan apapun sebelum aku sampai." Seakan seluruh dunia dipaksa berhenti oleh satu kalimat itu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, panggilan terputus, sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa kesempatan untuk mempertanyakan. Aku memandangi layar ponselku. Detik demi detik berlalu, tetapi rasa tidak tenang mengakar semakin dalam.
Mengapa Ardan terdengar seperti seseorang yang sedang berpacu dengan waktu? Seolah ia tahu bahaya apa yang mengintai, atau seolah bahaya itu datang darinya? Aku menelan ludah, melihat keluar lagi. Angin malam menggesek dedaunan, menciptakan suara lirih seperti bisikan yang menegaskan ketakutanku. Dan tiba-tiba, aku merasa tidak sendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang masih mengawasi. Aku mundur perlahan, memegang syal merah itu, satu-satunya benda yang selama ini menghubungkan kami, tapi kali ini terasa seperti benang yang bisa putus kapan saja. "Kenapa kau begitu misterius, Dan?" bisikku. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" Detik itu juga, lampu teras berkedip. Sekali, dua kali, jantungku menghentak dada. Aku melangkah mundur, tapi kemudian sebuah suara mengetuk pintuku. Bukan keras, justru terlalu halus, seperti seseorang yang tidak ingin mengejutkanku, tapi ingin memastikan aku tahu bahwa ia ada di sana. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Bukan Ardan, ia tidak akan mengetuk seperti itu. Ia selalu mengetuk 2 kali cepat, lalu memanggil namaku. "Siapa?" Suaraku hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan sama dengan ritme yang terlalu berhati-hati. Aku menekan dadaku, mencari keberanian di sela-sela ketakutan yang memeluk tubuhku. Siapapun itu, ia tidak ingin pergi. Dan aku bisa merasakan sesuatu. Kehadirannya bukan orang asing pertama yang menakutkan, justru terasa familiar. Ketika aku akhirnya mendekat perlahan dan menempelkan telingaku ke pintu, suara itu terdengar. Bukan ketukan, bukan langkah, melainkan bisikan. Pelan sekali, nyaris seperti nafas. "Nadia, jangan percaya siapapun." Aku melompat mundur, tercekik oleh rasa panik yang meluap. Namun sebelum aku bisa bertindak, lampu depan menyala lebih terang, memecah gelap di teras. Siluet seseorang berdiri di balik kaca buram pintu. Tinggi, diam, menghadap langsung ke arahku. Dan tepat saat aku ingin berteriak, siluet itu bergerak, mendekat, mencondongkan kepala. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan degup jantungku yang kacau. Dan saat aku kembali membuka mata, siluet itu sudah hilang. Tidak ada siapa-siapa, hanya keheningan yang terasa lebih mengancam daripada ketakutan manapun. Aku memegang gagang pintu, menggenggamnya erat-erat, dan di tengah keheningan itu, sebuah firasat menamparku. Apapun yang akan Ardan katakan nanti, bukan sekedar penjelasan, melainkan pengakuan yang mungkin siap mengubah segalanya. Pengakuan yang mungkin siap mengubah segalanya. Dan entah kenapa, pikiran itu membuatku berdiri terpaku di ruang tamu, antara ingin membuka pintu atau justru lari menjauh dari rumah sendiri. Ada sesuatu yang berubah di udara, terasa lebih berat, lebih padat, seolah seluruh dinding rumah menahan napas bersamaku. Aku memandangi pintu yang baru saja menjadi sumber ketakutan itu, siluet tadi, bisikan itu, firasat yang menjerat dadaku. Namun sebelum aku sempat menenangkan diri, suara mesin motor mendekat dengan cepat. Lampu putihnya menyapu halaman depan, memecah bayangan yang menempel di seluruh sudut malam. Ardan, motor itu berhenti tepat di depan teras. Ia turun tergesa-gesa, membuka helm tanpa menoleh kemanapun, seolah seluruh fokusnya hanya padaku. Tubuhnya sedikit membungkuk, napasnya memburu, seperti ia habis berlari tanpa tujuan selain mencariku. "Nadia!" serunya begitu melihatku berdiri di balik jendela. Aku menelan ludah. Ada bagian dari diriku yang lega melihatnya, tapi bagian yang lain takut. Aku membuka pintu perlahan. "Ardan, apa sebenarnya yang terjadi?" Ia mendekat, tapi berhenti 2 langkah dariku. Jarak yang cukup untuk menunjukkan ia menghormatiku, namun cukup dekat untuk mengakui bahwa ia sedang cemas setengah mati. "Nat, kamu nggak apa-apa kan? Ada yang datang ke sini?" Suaranya serak, lebih serius dari biasanya. Aku mengangguk pelan. Ada seseorang mengetuk pintu, membisikkan sesuatu. Ardan langsung menegang. Apa yang dia bilang? "Jangan percaya siapapun,"
Suaraku sendiri terasa seperti gema dari ketakutan tadi. Ardan menutup mata sejenak, seolah kalimat itu adalah sesuatu yang sudah ia duga, tapi tetap menyakitkan untuk didengar. Nadia, ia menatapku, dan tatapan itu bukan sekedar cemas. Ada rasa bersalah yang berputar di sana. Aku butuh penjelasan, kataku, mencoba menahan gemetar suaraku. Semua ini terlalu aneh, tolong jangan buat aku menebak-nebak lagi. Ia menghela nafas panjang. Baik, tapi kamu harus tahu, apapun yang kukatakan nanti, aku nggak akan biarkan kamu sendirian menghadapi ini. Kata-katanya seharusnya menenangkan, tapi justru membuat lututku melemah. Kamu kenal orang itu? Tanyaku pelan. Ardan tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jalan, lalu kembali padaku, seolah mengukur seberapa kuat aku menerima kenyataan. Dia orang masa laluku, Nat. Seseorang yang seharusnya nggak muncul lagi. Aku menutup mulut dengan tangan, bukan karena terkejut, tapi karena rasa takutku kini punya bentuk baru. Bukan hanya sosok asing, tetapi juga sejarah yang tidak kuketahui. Kenapa dia datang ke rumahku? Tanyaku lirih. Ardan mengusap wajahnya, frustasi. Karena dia tahu aku dekat sama kamu. Dia ingin memperingatkanmu dengan caranya. Meskipun caranya selalu menakutkan. Angin malam bergerak lembut, menggesek dedaunan seperti suara bisikan dari kejauhan. Untuk sesaat, aku merasa seperti dunia di sekitar kami ikut mendengar percakapan ini, dan tidak menyukainya. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Dan? Pertanyaan itu keluar sebelum sempat kutahan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Ardan terlihat kalah, lelah, rapuh. Aku sembunyikan itu karena aku nggak mau kamu takut. Tapi aku sadar, diam justru bikin keadaan makin buruk. Ia menarik napas panjang, menatapku penuh ketegasan sekaligus rasa bersalah. Nadia, ada seseorang yang berniat mengusik hidupku. Dan sekarang, dia mulai mengusik hidupmu. Aku menegang. Kenapa? Karena pertanyaan itu, Ardan akhirnya mengucapkan sesuatu yang membuat dunia di sekitarku perlahan kehilangan bentuk. Karena dia pikir, aku memanfaatkan kamu. Jantungku serasa jatuh. Apa maksudmu? Bisikku. Ardan melangkah setengah langkah mendekat, suara lirihnya pecah oleh ketakutan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia pikir aku mendekati kamu karena sesuatu, bukan karena perasaanku. Perasaan itu, pemiliknya yang hanya kusebut diam-diam, kini tiba-tiba muncul di tengah ketegangan. Kedua tanganku bergetar. Jadi, kau punya perasaan itu? Ardan menunduk. Bukan ragu, bukan bingung, tetapi karena ia tahu jawaban itu akan mengguncangku. Dari dulu, Nat. Ia mengangkat wajahnya lagi. Tapi, aku menahan semuanya karena keadaanmu, karena kamu sudah cukup terluka tanpa aku menambahnya. Ada sesuatu yang panas menyentuh mataku. Setengah antara ketakutan, setengah antara kelegaan, dan entah apa lagi. Tapi, setelah tadi, setelah dia datang ke sini, Ardan melanjutkan suaranya dengan getaran minim, aku nggak bisa diam lagi. Malam seperti ikut menyisihkan sunyinya, memberi ruang pada kata-katanya. Nadia, aku sayang kamu. Aku memejamkan mata. Tidak pernah terbayang bahwa pengakuan itu akan datang saat aku berada di tengah ketakutan yang bahkan belum ku mengerti namanya. Perasaan itu indah, tapi waktu datangnya mengacaukan. Aku butuh waktu Dan, bisikku akhirnya. Ardan mengangguk. Aku tahu, dan aku akan tunggu. Tapi sekarang, ia menatap pintu rumahku. Kita harus cari tahu siapa yang datang ke sini dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Aku menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa ketakutanku bukan lagi tentang siapa yang mengetuk pintu malam-malam, melainkan tentang rahasia Ardan yang mulai terbuka dan perasaannya yang kini tidak bisa lagi kembali ke dalam. Dan perasaannya yang kini tidak bisa lagi kembali ke dalam. Kalimat itu masih menggantung di udara, membungkusku dalam kehangatan yang anehnya bercampur dengan dingin ketidakpastian.
Rasanya seperti berdiri di dua tepi jurang, satu dipenuhi sesuatu yang lembut dan satu lagi dipenuhi bayang-bayang yang belum memiliki wajah. Ardan memalingkan wajahnya sejenak, seperti memberi ruang agar aku bisa bernafas setelah pengakuannya tadi. Namun, justru itulah yang membuatku menelan cemas. Ardan, panggilku pelan. Ia menatapku lagi. Tatapan yang lembut namun dipenuhi kecemasan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu semuanya terasa berat, katanya. Tapi kita harus bicara sebelum keadaan makin rumit. Aku duduk di sofa, memeluk syal merah yang tak pernah sekalipun terasa seberat sekarang. Ardan duduk beberapa langkah dariku, menjaga jarak seolah ia tahu hatiku sedang rapuh. Aku nggak ngerti satu hal, kataku sambil mencoba menstabilkan suara. Orang itu kenapa harus muncul sekarang? Kenapa dia mengira kamu memanfaatkan aku? Ardan menghela napas panjang. Karena dia selalu melihat hubungan manusia dengan cara yang salah. Dia pikir semua orang bergerak karena kepentingan. Apa dia pernah menyakitimu? Tanyaku, hampir tak berani mendengar jawabannya. Bukan fisik, jawabnya cepat, seolah ingin menenangkan. Tapi dia sering masuk terlalu jauh ke dalam hidup orang, termasuk hidupku. Aku meremas ujung syal. Jadi, kedatangannya ke rumahku bukan kebetulan. Ardan menggeleng pelan. Dia memberi pesan, dengan cara yang membuatmu takut supaya kamu mundur. Aku terdiam. Ada sesuatu yang menusuk perlahan di dadaku. Dia ingin aku menjauh darimu? Ya, jawab Ardan lirih. Karena dia pikir aku hanya akan membawa masalah ke hidupmu. Kata-katanya membuatku menunduk. Sakit, entah kenapa terasa menyakitkan. Mungkin dia punya alasan, bisikku. Ardan tersentak ringan. Kamu percaya perkataannya? Aku nggak tahu harus percaya siapa. Suara yang keluar dariku lebih rapuh dari yang kubayangkan. Ardan mendekat sedikit. Nadia, aku nggak pernah sekalipun punya niat buruk sama kamu. Aku jaga jarak bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku takut menambah bebanmu. Aku menatapnya. Dan sekarang aku lebih takut kehilangan kamu daripada menghadapi masa lalu itu. Dada kiriku bergetar hebat, antara ingin percaya dan takut sepenuhnya tenggelam dalam sesuatu yang belum kukenal bentuknya. Ardan menatapku dalam, seolah memohon agar aku melihat kebenaran dari matanya. Namun sebelum aku sempat menjawab, suara ketukan kembali terdengar. Satu kali, pelan, tapi cukup untuk membuat kami berdua menoleh cepat. Aku membekuh. Ardan langsung berdiri. Jangan buka pintu. Ketukannya terdengar lagi, tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini ritmenya lebih lembut, seperti seseorang yang meminta izin masuk tanpa ingin menakut-nakuti. Ardan berdiri di depan pintu, menempelkannya telinganya seperti seorang penjaga. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Namun kemudian, sebuah slip kertas kecil masuk lewat celah bawah pintu. Aku terpaku. Ardan mengambilnya dengan tangan tremor, membalik kertas itu. Wajahnya berubah pucat. Apa itu? Tanyaku hati-hati. Ia memberikannya padaku. Huruf-huruf kecil di atas kertas itu terasa seperti duri yang menusuk langsung ke dalam dadaku. Kebenaran selalu punya harga. Dan kamu, Nadia, sudah terlalu dekat untuk diselamatkan. Aku memandang Ardan dengan wajah yang tak lagi bisa menyembunyikan ketakutan. Dan ini artinya apa? Kenapa namaku? Ardan menggenggam rambutnya. Kacau. Harusnya dia nggak bawa kamu sejauh ini. Harusnya dia nggak menyeretmu masuk. Masuk ke apa? Bentakku lirih tapi tajam. Tolong jangan buat semuanya samar terus. Aku takut, dan ketakutan itu semakin besar karena kamu menutupinya. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang benar-benar terpojok. Nadia, masa laluku bukan cuma rumit, tapi berbahaya. Dadaku mendingin seketika. Apa, kamu menyakiti seseorang dulu? Bisikku. Ardan menggeling keras. Tidak, tapi seseorang pernah menyalahkan aku atas sesuatu yang bukan salahku. Dan orang itu, dia yang datang malam ini. Aku memejamkan mata, mencoba menahan getaran yang hampir tak terkendali. Kalau begitu, apa dia akan kembali? Ardan mendekat, dan suara yang keluar darinya adalah suara seseorang yang akan melakukan apapun.
Aku nggak akan biarkan dia menyentuhmu, sekalipun dengan ketakutan. Aku membuka mata, pelan, dan untuk sesaat, ketakutan itu berubah bentuk. Bukan hanya pada orang asing yang mengetuk pintu, namun juga pada kebenaran yang sebentar lagi akan memecahkan seluruh hidupku. Dan sebelum malam itu berakhir, aku tahu sesuatu. Episode berikutnya tak akan lagi tentang ketukan di pintu, melainkan tentang pintu masa lalu Ardan yang akhirnya harus kubuka. Aku tidak ingin bertemu siapapun hari ini, bisikku lirih, dan itulah awal dari hari paling panjang yang pernah kujalani. Setelah kejadian di depan rumah itu, setelah Ibu Rani memukul dadaku dengan kata-kata yang rasanya lebih tajam dari belati, aku merasa seluruh tubuhku seperti dipenuhi batu yang menenggelamkanku perlahan. Aku mengurung diri di kamar, lampu kupadamkan, tirai kututup rapat. Seolah aku ingin dunia berhenti sesaat, memberi ruang untuk napasku yang sudah sejak tadi terbata-bata. Tapi dunia tidak pernah peduli. Suara motor lewat, anak kecil berteriak bermain, bahkan suara pedagang bakso lewat, semua tetap berjalan seperti biasa. Hanya aku yang tidak, hanya hatiku yang retak dan tertinggal di belakang. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Bau hujan masuk dari celah jendela, membawa dingin yang anehnya terasa pas dengan suasana di dalam dada. Kenapa hidup harus sekejam ini? Aku bertanya ke ruang hampa, ke diriku sendiri yang sudah terlalu sering diam demi kebaikan orang lain. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Bukan dering dari seseorang yang ingin tahu kabarku. Tentu saja tidak, hanya notifikasi grup kelas. Tapi kemudian, satu pesan pribadi muncul. Raka. Kupandangi namanya cukup lama sebelum akhirnya aku membuka pesannya. Nat, aku dengar sesuatu dari luar. Kamu nggak apa-apa? Entah kenapa, hanya membaca namanya saja membuat tenggorokanku tercekat. Raka, satu-satunya orang yang selalu melihatku meski aku berusaha sembunyi. Satu-satunya yang bertanya karena peduli, bukan karena ingin gosip. Aku ingin menjawab, aku baik-baik saja. Itu kalimat aman. Kalimat yang biasa kugunakan untuk menutupi luka yang menolak sembuh. Tapi hari ini, rasanya aku tidak punya tenaga untuk berbohong. Jadi, aku mengetik pelan. Aku capek, Kak. Pesan itu dikirim, dan dada rasanya langsung bergetar seperti baru saja melanggar sesuatu yang tidak boleh kulanggar. Beberapa detik kemudian, jawabannya datang. Boleh aku datang? Pertanyaan itu membuatku membeku. Aku menatap pintu kamarku, menatap bayanganku sendiri di jendela gelap. Aku takut terlihat selemah ini di depan siapapun. Tapi, aku juga tahu kalau aku terus sendiri, aku akan tenggelam lebih dalam. Jadi, dengan gemetar, aku mengetik, "Jangan, tapi tolong temani aku lewat chat." Balasannya cepat, "Aku di sini, ceritakan apapun yang kamu mau." Dan untuk pertama kalinya hari itu, air mataku jatuh bukan karena luka, tapi karena lega. Semua yang kutahan sejak pagi tumpah dalam bentuk kata-kata. Aku menceritakan kejadian di rumah tadi, tentang Ibu Rani, tentang rasa malu yang merayap sampai ke kulit, tentang ketakutanku menjadi beban. Raka hanya membalas dengan kalimat pendek tapi hangat, kalimat yang tidak menggurui, tidak mengasihani, hanya menemani. Kamu nggak salah sama sekali. Orang dewasa seringkali lupa cara bicara yang baik. Kamu boleh marah, kamu boleh sedih. Dan entah sejak kapan, aku merasa suaranya memenuhi sela-sela ruang kecil di hatiku yang paling gelap. Aku menutup mata, menghirup nafas panjang. Untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak merasa sendirian. Hujan di luar deras, tapi hujan di dalam dadaku perlahan mulai reda. Hujan di luar deras, tapi hujan di dalam dadaku perlahan mulai reda. Dan di momen itulah ponselku kembali bergetar, seolah dunia ingin mengatakan bahwa malam ini belum selesai. Raka mengirim satu pesan lagi, lebih panjang dari biasanya. Nat, aku serius, kalau suatu hari kamu nggak sanggup sendiri, kamu nggak harus pura-pura kuat di depanku. Kamu boleh lemah, kamu boleh rapuh. Jantungku berdetak tidak karuan. Kata-katanya terasa seperti seseorang yang mengetuk luka-lukaku dengan lembut, bukannya menghakimi atau menjauh.
Dan entah kenapa, justru kelembutan itulah yang membuat air mataku kembali turun. Bukan karena sakit, melainkan karena seseorang akhirnya melihatku. Aku mengusap wajahku yang basah. "Kenapa sih kamu selalu kayak gitu, Kak?" bisikku pada layar yang memantulkan bayanganku yang kusut. Seakan mendengarkan, Raka mengirim voice note. Hanya 5 detik. Tapi cukup untuk membuat dadaku sesak oleh sesuatu yang tidak bisa kupahami. "Aku khawatir sama kamu." Suara itu rendah, pelan, namun jujur. Aku tidak memutar ulang. Kalau aku ulang, aku takut akan semakin berharap. Dan berharap adalah hal terakhir yang ingin kulakukan pada laki-laki manapun setelah semua kekacauan hidupku. Aku mengetik pelan. Aku nggak pantas dikhawatirin. Beberapa detik kemudian, jawabannya muncul. "Siapapun pantas, termasuk kamu." Aku menggigit bibir. Dunia di dalam kamar terasa berputar pelan. Entah mengapa dada ini hangat, padahal tangan dan kakiku dingin. Mungkin ini yang orang bilang sebagai titik ketika seseorang mulai memasuki hidup kita tanpa mengetuk pintu. Mereka hanya hadir, dan kita membiarkan mereka. Tapi kebahagiaanku tidak pernah utuh. Selalu ada bayangan lain yang mengikuti. Dan benar saja, telepon rumah berbunyi kencang. Aku tersentak. Namun Bibik memanggil dari luar kamar. "Nat, buka pintu bentar." Suara itu memaksaku kembali ke dunia nyata, dunia yang penuh kewaspadaan. Aku keluar pelan. Bibik berdiri di ambang pintu dengan raut resah. "Ini dari sekolah. Mereka bilang besok kamu diminta datang lebih pagi." Dadaku langsung menciut. "Kenapa?" Suaraku serak. Bibik menghela napas panjang. "Katanya ada laporan dari Ibu Rani." Saat itu juga, hangat di dadaku padam seperti lilin disiram angin. Aku menelan ludah dan rasanya pahit. Tentu saja masalah itu tidak berhenti di depan rumah. Dunia tidak pernah memberi jeda untuk orang sepertiku. Setelah Bibik pergi, aku masuk kembali ke kamar dan menutup pintu. Ponselku berbunyi lagi. "Raka." "Nat, kamu masih di sana?" Aku menatap pesan itu lama sekali. Dalam sekejap, aku ingin sekali mengetik semuanya. Tentang rasa takutku, tentang kemungkinan aku dipanggil guru BK, tentang betapa kecilnya aku merasa malam ini. Tapi akhirnya hanya satu kalimat yang kutulis. "Aku takut, Kak." Jawabannya muncul tanpa ragu. "Besok kamu nggak sendirian, apapun yang terjadi, aku ada." Aku terdiam. Jantungku memukul-mukul sesuatu dalam diriku yang sudah lama mati. Tiba-tiba, aku ingin menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena dipojokkan dunia, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di sisiku. Malam itu, aku tidur dengan ponsel di genggaman, seperti memegang tangan seseorang yang tidak terlihat. Mungkin besok akan berat, mungkin besok akan penuh luka baru. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak sepenuhnya sendiri. Pikiran itu masih menggantung di kepalaku ketika pagi datang terlalu cepat, seolah menarikku paksa dari sisa kehangatan yang kutemukan semalam. Matahari belum muncul sepenuhnya, tapi perutku sudah mual oleh rasa cemas yang menumpuk sejak semalam. Aku bangun dengan tubuh yang seperti tidak dipunya. Setiap langkah menuju kamar mandi terasa seperti berjalan menembus air. Lambat, berat, penuh penolakan. Tapi aku tetap berjalan. Karena bagaimanapun, dunia tidak pernah menunggu orang seperti aku. Di meja makan, Bibik sudah menyiapkan roti dan segelas susu. "Biar ada tenaga," katanya lirih, menatapku lebih lama dari biasanya. Aku mengangguk, walau tenggorokanku begitu sempit hingga sepotong roti pun terasa mustahil ditelan. Ponselku berbunyi, "Raka, aku sudah di depan sekolah. Kamu nggak sendiri hari ini." Jantungku berdesir aneh. Aku bahkan belum keluar rumah, tapi seseorang sudah menungguku. Seseorang yang tidak pernah kutemui dalam bentuk apapun sebelumnya dalam hidupku. Bibik mengantarku sampai teras. "Kamu hati-hati ya, Nak." Nada suaranya seperti doa yang hampir putus. Angin pagi menggigit kulitku ketika aku berjalan ke arah gerbang sekolah. Dari kejauhan, kulihat sosok Raka bersandar pada motornya.
Jaket hitamnya, rambutnya yang sedikit berantakan, wajahnya yang serius, semuanya seperti adegan dari film yang tidak seharusnya melibatkan seseorang sepertiku. Saat dia melihatku, sorot matanya melembut. "Nadia?" Suaranya begitu pelan, namun cukup untuk menahanku agar tidak runtuh. "Aku takut," bisikku tanpa topeng apapun. Dia tidak tersenyum, tidak menertawakan, tidak memaksa. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Kalau kamu goyah, aku siap jadi tempat kamu pegangan." Kalimat itu merayap masuk ke dadaku, menghangatkan sesuatu yang sudah terlalu lama dingin. Kami berjalan masuk bersama. Beberapa siswa melirik, bukan hanya karena kami datang lebih pagi, tapi karena Raka, senior populer yang jarang kelihatan peduli pada siapapun, kini berjalan sangat dekat denganku. Tapi dia tidak peduli, dan untuk pertama kalinya, aku pun tidak peduli. Di depan ruang BK, langkahku berhenti. "Aku masuk sendiri," kataku, mencoba terdengar kuat. Raka menatapku dalam, lalu meletakkan tangannya di bahuku. Kalau sesuatu terjadi, aku cuma di luar. Aku mengangguk, lalu membuka pintu. Di dalam ruangan, Budina, guru BK, sudah menunggu. Wajahnya lembut, tapi di sudut ruangan ada Ibu Rani. Tangan terlipat di dada, dagu terangkat. Senyum sinis yang membuat lambungku seperti diremas. Jadi ini anaknya, Ibu Rani membuka perang lebih dulu, yang berani-beraninya melawan anak saya. Aku meremas ujung rok. "Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya..." "Kamu berkelahi," serangnya. "Kamu pukul Rani sampai lebam. Lihat ini foto-fotonya." Budina menahan udara. "Bu, kita tidak bisa menuduh tanpa mendengar kedua sisi cerita." Ibu Rani menatapku tajam. "Apa kamu tahu, anak seperti kamu bisa saja dikeluarkan." Kata dikeluarkan itu seperti petir yang menyambar dada. Semua rasa takutku muncul sekaligus. Rumah, bibik, masa depanku, semuanya terancam hanya oleh satu anak dan satu ibu yang tidak pernah tahu apapun tentang hidupku. Aku mencoba bicara, tapi suaraku pecah. "Bu, saya diserang lebih dulu. Saya cuma membela diri." Ibu Rani mendengus. "Alasan. Anak-anak seperti kamu selalu penuh alasan." Dan di saat itu, Raka membuka pintu tanpa mengetuk. Ruangan membeku. "Anak-anak seperti apa, Bu?" Suaranya tenang, tapi tajam. Dia berdiri di sampingku, dekat sekali, seolah secara otomatis melindungi. Ibu Rani mendelik. "Kamu siapa?" "Orang yang ada di tempat kejadian," jawab Raka. Budina tampak terkejut. "Raka, kamu lihat semuanya?" Raka mengangguk. "Iya, Bu," dan Rani yang mulai duluan. Suara itu masuk ke dadaku, seperti cahaya pertama setelah malam panjang. Aku menutup mata sejenak, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Dibela. Untuk pertama kalinya, aku bukan korban yang berdiri sendirian. Pertarungan hari ini belum selesai, aku tahu itu. Tapi dengan seseorang yang berdiri di sisiku seperti ini, aku merasa punya peluang untuk menang. Aku merasa punya peluang untuk menang. Pikiran itu terus berputar di kepalaku saat ruangan BK berubah hening, seolah semua orang sedang menahan napas, melihat keberanian yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menatap lantai, merasa kedua kakiku bergetar, tapi ada sesuatu yang menahannya agar tidak runtuh. Keberadaan Raka di sisiku. Budina akhirnya memecah sunyi itu. "Baik, kita akan dengarkan kronologi dari saksi. Silahkan, Raka." Aku bisa melihat betapa Ibu Rani tak suka situasi ini. Rahangnya mengeras, tatapannya menusuk Raka, tapi Raka tidak goyah sedikitpun. Dengan suara tenang, jelas, tanpa menambah atau mengurangi apapun, dia menjelaskan semuanya. Bahwa Rani mendekatiku sambil memancing emosi, bahwa dia menarik tasku duluan, bahwa aku hanya berusaha melepaskan diri. Bahwa tidak ada yang namanya menyerang seperti yang dituduhkan. Dan yang paling penting, Raka menghela napas pendek. Nadia sudah cukup tertekan di rumah. Dia tidak perlu dipermainkan di sekolah. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku hangat dengan cara yang aneh. Seolah seseorang untuk pertama kalinya mengakui betapa berat hidupku tanpa harus kusebutkan. Aku menutup tangan ke dada, menenangkan napas yang tiba-tiba tak beraturan. Ibu Rani berdiri dari kursinya. "Jadi, sekarang kamu menyalahkan anak saya? Raka, kamu bahkan bukan siapa-siapa untuk ikut campur."
Raka mengangkat dagunya sedikit, matanya tidak gentar. Saya ada di sana, Bu, dan saya nggak akan bohong soal apapun. Ruangan itu seperti menghadapkan dua dunia. Dunia keluarga yang punya kekuasaan dan dunia orang kecil seperti aku. Tapi untuk pertama kali, dunia kecilku tidak sendirian. Budina mengangkat kedua tangannya memberi isyarat tenang. Saya sudah mendengar cukup. Yang saya lihat adalah salah paham yang diperbesar. Tidak ada bukti bahwa Nadia melakukan hal yang dituduhkan. Ia menoleh kepadaku. Nadia tidak akan mendapat sanksi apapun. Aku membeku, seperti seseorang yang baru saja ditarik dari jurang setelah hampir jatuh terlalu jauh. Ibu Rani hendak membantah, tapi Budina melanjutkan, nada suaranya tegas. Kita akan memanggil Rani lain kali dan meninjau ulang aturan perilaku sekolah. Untuk sekarang, semua selesai. Ketika pertemuan itu berakhir, aku keluar ruangan dengan langkah pelan, seolah kakiku masih tidak yakin bahwa semuanya benar-benar telah mereda. Pintu tertutup di belakangku, dan di depan sana, Raka berdiri menungguku. Begitu melihatku, dia tersenyum. Bukan senyum besar, hanya sedikit di sudut bibir, tapi cukup untuk membuat dunia terasa lebih ringan. "Kamu hebat tadi," katanya. Aku menggeleng, menunduk. "Aku cuma beruntung kamu datang." "Aku datang karena kamu butuh bantuan." Ia menatapku lama, dan karena aku peduli. Kata peduli itu melesak masuk ke dadaku seperti embusan angin yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak ingat kapan terakhir kali seseorang berkata begitu tulusnya. Kami berjalan keluar halaman sekolah. Matahari sudah naik, langit biru terasa lebih lebar dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak beberapa minggu terakhir, aku tidak terburu-buru pulang. "Nadia," Raka memanggil pelan. Kamu nggak harus terus tahan semuanya sendirian." Aku menatapnya. Aura hangat dari ucapannya menembus sesuatu yang selama ini ku bentengi rapat-rapat. "Aku benar-benar takut," bisikku akhirnya. Raka mengangguk. Aku tahu. Kami duduk di bangku dekat pohon besar. Angin memainkan rambutku, menciptakan suasana tenang yang asing, suasana yang selama ini ku cari. "Kalau kamu butuh tempat aman," Raka menatap ke tanah sejenak sebelum kembali menatapku, "kamu bisa percaya sama aku." Hatiku berkedut. Tempat aman. Sesuatu yang tidak pernah kumiliki, bahkan di rumahku sendiri. Aku menarik nafas panjang. "Raka, kalau aku mulai percaya sama kamu, apa itu salah?" Dia menggeleng perlahan. "Salah kalau kamu terus percaya sama orang yang menyakitimu. Tapi nggak pernah salah percaya sama orang yang ingin kamu selamat." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini kusegel dari dalam. Aku menatap langit. Angin terasa lebih lembut. Untuk pertama kali sejak lama, aku merasa mungkin hidupku bisa berubah. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang hangat, sesuatu yang disebut harapan. Dan aku tidak lagi takut meraihnya. Pikiran itu masih menggantung lembut di dadaku saat langkahku menelusuri jalan pulang di sore hari yang penuh cahaya. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan warna keemasan yang menyapu pepohonan dan aspal. Rasanya seperti dunia sedang berusaha memelukku, meski pelukan itu masih terasa asing. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Begitu memasuki gerbang rumah, udara seolah berubah lebih berat. Sesuatu di dada kiriku menegang, seperti insting yang mencoba mengingatkanku bahwa rumah tidak pernah menjadi tempat untuk bernafas lega. Bibik menyambutku di teras dengan wajah cemas. "Nadia, kamu harus kuat ya," katanya lirih, seakan ingin mengatakan hal lain tapi tidak berani. "Ada apa, Bik?" tanyaku, lebih pelan dari biasanya. Bibik menggigit bibirnya. "Ibu baru pulang dari rumah Nyonya Rani." Hatiku langsung runtuh separuh. Rasa hangat dari percakapan dengan Raka tadi hilang begitu saja, digantikan rasa dingin yang menyusup seperti kabut. Aku berjalan masuk ke rumah. Di ruang tamu, ibu duduk dengan wajah letih, seolah seluruh dunia telah menusukkan masalah ke dalam hidupnya. Ketika matanya menangkapku, ada campuran lega dan sedih di sana. Campuran yang membuatku ingin menangis sebelum satu kata pun terucap. "Nadia," suaranya serak. Aku menelan napas.
Bu, maafin aku kalau ada masalah di sekolah. Ibu menggeleng pelan. Kamu nggak salah apa-apa. Tapi Nyonya Rani datang ke sana sambil membawa foto-foto itu. Dia bilang kamu anak tidak tahu diri dan dia memaksa ibu untuk mendidikmu lebih keras. Dadaku perih. Bu, kamu percaya sama aku kan? Ibu menatapku lama. Lalu dia menarikku ke dalam pelukannya, erat, hangat, namun dipenuhi getaran ketakutan yang sama denganku. Tentu ibu percaya, kamu anak ibu. Pelukan itu terasa seperti tambalan pertama pada luka yang selama ini kubiarkan terbuka. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar, karena suara lain muncul dari arah dapur. Akhirnya pulang juga. Aku menoleh. Ayah berdiri bersandar di pintu dapur dengan wajah kaku. Tidak marah, tapi ada tekanan yang tidak kalah menakutkan. Dingin, tajam, dan tidak bisa diterjemahkan. Ayah mau bicara, katanya tegas. Aku mengangguk, mencoba menjaga nafas agar tidak pecah. Kami duduk di meja makan. Ibu berdiri di dekat kami, gelisah. Bibik menyingkir perlahan, memberi ruang. Ayah menatapku dalam-dalam. Ayah dapat laporan, kamu bikin masalah di sekolah. Kamu tahu apa konsekuensinya kalau nama keluarga kita rusak? Ayah, suaraku goyah. Aku nggak salah, ada saksi. Ayah nggak tanya pembelaanmu. Nada ayah turun, tapi justru itu membuat jantungku berdegup makin kencang. Ayah tanya, apa kamu mau berubah? Kata berubah itu membuatku menggigil. Selama ini, setiap kali ayah mengucapkan kata itu, artinya aku harus mengecilkan diri, menutup mulutku, menyingkirkan suaraku. Aku sudah berusaha, jawabku perlahan. Ayah menautkan jari-jarinya. Kamu akan ikut kegiatan tambahan di sekolah, biar kamu sibuk, biar tidak ada waktu buat hal-hal yang tidak perlu. Ibu tampak hendak membela, tapi ayah menatapnya, dan ia langsung terdiam. Di kepalaku, suara-suara mulai menggumpal, rasa takut, rasa terjebak, rasa ingin lari. Tapi bersamaan dengan semua itu, aku teringat kata-kata Rakas yang tadi. Nggak pernah salah percaya sama orang yang ingin kamu selamat. Untuk pertama kalinya, aku ingin mempertahankan suaraku. Yah, aku menelan napas. Aku akan ikut kegiatan itu, tapi aku nggak mau disalahkan atas sesuatu yang bukan salahku. Ayah mengangkat alis. Kamu menjawab ayah sekarang? Aku menggeleng cepat. Aku cuma nggak mau dihukum kalau aku nggak salah. Ruangan membeku. Ibu menutup mulutnya, takut aku sudah melampaui batas. Ayah memejamkan mata sebentar, dan itu jauh lebih menakutkan daripada marah. Tapi kemudian ia membuka mata, menghela napas panjang. Kita lihat nanti, katanya akhirnya, dengan nada yang sulit ditebak. Aku mengangguk, dadaku gemetar, tapi ada bara kecil di dalamnya yang baru pertama kali menyala. Malam itu, ketika aku masuk ke kamar, ponselku bergetar. Pesan dari Raka. Bagaimana di rumah? Aku mengetik pelan. Nggak mudah, tapi aku coba bertahan. Balasannya datang cepat. Kamu nggak sendirian, Nadia. Kalimat itu membuat mataku panas. Untuk pertama kali dalam hidupku, kalimat itu tidak terdengar seperti janji kosong. Aku menatap langit-langit kamar. Gelap, tapi tidak sepekat biasanya. Mungkin karena seseorang sudah menyalakan lampu kecil di dalam hatiku. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan cahaya itu tetap menyala. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan cahaya itu tetap menyala. Cahaya kecil yang sejak malam itu terus menuntunku melewati hari-hari penuh ketidakpastian. Rasanya seperti ada bagian diriku yang sedang tumbuh kembali. Bagian yang dulu terkubur oleh takut, ragu, dan kata-kata yang tak pernah berpihak padaku. Pagi ini, udara terasa berbeda. Hangat, tapi tidak menyesakan. Sunyi, tapi tidak menakutkan. Seakan rumah ini, yang biasanya menelan suaraku, sedang mencoba belajar bernapas bersamaku. Aku turun ke ruang tamu. Ibu sedang menyiapkan sarapan. Gerak tangannya lambat dan hati-hati, seolah masih takut kalau suara kecil pun bisa memicu badai. Ketika ia melihatku, dia tersenyum tipis. Nadia, kamu tidur nyenyak? Tadi malam lumayan, jawabku pelan. Ibu mengusap pundakku, lembut. Ibu bangga, kamu berani ngomong kemarin. Kalimatnya sederhana, tapi rasanya seperti belai hangat yang menyentuh luka lama. Aku hampir ingin menangis, tapi aku tahan.
Hari ini aku ingin menjadi kuat tanpa harus menumpahkan air mata. Saat kami makan, ayah tiba-tiba duduk di meja. Biasanya suasana langsung tegang, tapi hari ini ia hanya membuka koran dan berkata, "Kegiatan tambahanmu dimulai minggu depan, kamu siap?" Aku mengangguk, "Siap ya?" Ayah menatapku, cukup lama untuk membuatku panik. Tapi kemudian dia berkata, pelan dan terdengar berbeda dari biasanya. "Jangan buat masalah, itu saja." Tidak lembut, tidak hangat, tapi setidaknya tidak menusuk. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa bernafas tanpa rasa takut akan kata-katanya. Di sekolah, angin berembus pelan di antara pepohonan. Raka sudah menungguku di dekat gerbang, duduk sambil memainkan ujung bolpoinnya. Saat melihatku datang, wajahnya langsung cerah. "Kamu kelihatan lebih tenang," ujarnya. "Mungkin sedikit," kataku sambil tersenyum kecil. Dia berdiri, merapikan tasnya. "Kalau butuh tempat buat cerita, aku masih ada." "Kamu selalu ada," jawabku jujur. Dan itu membuat pipinya sedikit memerah. Kami berjalan bersama ke kelas. Tidak banyak bicara, tetapi diam itu terasa nyaman, seperti dua jiwa yang mulai belajar berteduh di bawah langit yang sama. Di lorong, beberapa teman memandangku dengan ekspresi yang berbeda, tidak lagi meremehkan, tidak lagi berbisik-bisik di belakang. Sepertinya kabar pertemuan BK kemarin sudah menyebar. Sampai segitunya mereka, gumamku, sambil menatap langkahku sendiri. Raka menatapku, hangat. "Kamu udah bertahan sejauh ini. Itu lebih dari cukup." Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, kata-katanya tidak membuatku merasa kecil, tapi membuatku merasa mungkin aku juga pantas untuk diperhitungkan. Saat istirahat, guru BK memanggilku. "Nadia, saya ingin kamu tahu, kamu anak baik, kamu tidak sendirian." Kalimat itu membuat dadaku seperti direngkuh lembut. Aku mengangguk dan tersenyum. "Makasih, Bu, saya akan berusaha lebih baik." Langkahku terasa lebih ringan ketika kembali ke kelas. Dunia seolah sedang melapisi jalanku dengan harapan kecil yang tidak pernah kupunya sebelumnya. Sore itu, sepulang sekolah, aku berjalan lebih pelan. Rumput basah setelah hujan, dan langit masih memantulkan warna pastel yang menenangkan. Aku ingin pulang tanpa rasa takut, meskipun hatiku tahu semuanya tidak akan berubah dalam semalam. Namun, ketika aku tiba di rumah, ibu langsung menghampiriku. "Nadia, ayah ingin bicara." Napas hangat yang tadi kujaga sempat nyaris pudar. Tapi aku mengangguk. "Baik, Bu." Kami duduk bertiga di ruang tamu. Ayah terlihat lebih letih daripada marah. Seperti seseorang yang sedang memikirkan banyak hal, tapi tidak tahu cara mengatakannya. "Nadia," katanya pelan, "ayah mungkin keras, tapi ayah ingin yang terbaik buat keluarga." Aku menelan ludah. "Aku tahu ya, tapi aku juga ingin diperhatikan." Ayah terdiam cukup lama. Lalu dia berkata dengan suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya darinya. "Ayah akan coba berubah." Dunia kecilku berhenti bergerak. Ibu menutup mulutnya, hampir menangis. Aku ingin percaya, aku ingin yakin, tapi hatiku masih takut. Tetap saja, kalimat itu, yang mungkin bahkan sulit untuk ayah ucapkan, menjadi cahaya lain yang menambah terang pada hidupku. Jika dulu rumah ini selalu terasa gelap, sekarang setidaknya ada satu jendela yang terbuka. Malam tiba dengan pelan. Aku berdiri di balkon kecil kamar, melihat bintang-bintang yang berkelip seperti sedang mengetuk langit. Ponselku berbunyi. "Raka lagi. Besok mau makan bareng? Aku traktir." Aku tertawa kecil. "Boleh, tapi aku pilih tempatnya." "Deal." Aku menyimpan ponsel, lalu menutup mata. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi tampak seperti ruangan gelap yang tidak punya pintu keluar. Ada cahaya kecil, ada langkah-langkah baru, ada seseorang yang percaya padaku. Ada keluarga yang perlahan belajar memperbaiki diri. Dan ada diriku, versi baru dari Nadia yang akhirnya mengizinkan dirinya untuk bahagia. Hari ini mungkin bukan akhir yang sempurna, tapi ini adalah awal yang baik. Dan kadang itu sudah lebih dari cukup. Pada akhirnya, hidup selalu kembali kepada satu hal, pilihan. Pilihan untuk meninggalkan masa lalu atau terus hidup di dalamnya. Pilihan untuk mengambil luka sebagai hukuman atau sebagai pelajaran. Nadia sudah pernah jatuh sejatuh-jatuhnya.
Dan ia pernah berpikir tidak akan mampu bangkit lagi. Tapi malam tidak selamanya gelap. Pagi selalu datang pada waktunya. Dan kini, setelah semua yang ia jalani, pengkhianatan, air mata, penantian, kepercayaan yang dihancurkan lalu disatukan kembali, Nadia berdiri bukan sebagai perempuan lemah yang dulu pernah tersandung, tetapi sebagai wanita yang menemukan kembali dirinya. Karena cinta bukan hanya tentang siapa yang kita pertahankan, tetapi juga tentang siapa yang tidak kita biarkan menghancurkan kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga kisah Nadia mengajarkan kita bahwa hati yang patah bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu justru awal dari diri kita yang baru.